Oke, selamat malam Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Ini HP saya dari tadi pagi banyak ordering WA ya, menanyakan tentang penyakit ya yang lagi viral saat ini di media sosial, tentang gagal ginjal akut pada anak. Nah, gagal ginjal akut pada anak ini kita sekarang akan berbagi sedikit informasi tentang apa sih gagal ginjal akut itu seperti apa, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan kalau terjadi apa yang kita lakukan. Nah, sebagai disclaimer, apa yang saya sampaikan saat ini bisa kemungkinan akan terjadi perubahan di kemudian hari sesuai dengan hari hasil penelitian-penelitian atau informasi-informasi lanjutan. Oke, kita mulai dari per definisi dulu. Gagal ginjal akut atau acute kidney injury yaitu suatu kondisi di mana terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus ya, yang disertai dengan peningkatan dari urium kreatinin dan menurunnya volume kencing ya secara tiba-tiba. Nah, kalau yang di masyarakat mungkin bahasa awamnya anaknya ini kencingnya sedikit sekali, bahkan dia nggak bisa kencing gitu. Setelah kita berbicara tentang definisi, kita bicara tentang penyebabnya. Kalau penyebab dari ginjal secara garis besar itu ada tiga ya penyebab dari gagal ginjal akut. Yang pertama prerenal, renal, dan postrenal. Kalau prerenal ini penyebab sebelum ginjal, renal ini pada ginjalnya, postrenal setelah ginjal. Kalau yang prerenal ini lebih berhubungan dengan cairan ya, saya supaya gampang dimengerti sama ibu-ibu, saya pakai bahasa awam saja. Yang sebelum ginjal ini berhubungan dengan cairan. Nah, cairan yang masuk ke ginjal ini kurang. Karena kenapa? Bisa karena pasien ini mengalami perdarahan, pasien ini mengalami kehilangan cairan dari saluran cerna yang sangat berat ya. Kemudian bisa juga karena curah jantung ya, aliran dari jantung juga berkurang. Nah, ini dari sebelum ginjal. Nah, yang kedua itu pada ginjalnya sendiri. Nah, pada ginjalnya bisa terjadi karena kelainan kongenital ya, ada kelainan pada ginjalnya, strukturnya bermasalah ya. Kemudian bisa terjadi karena gangguan pada arteri atau vena pada ginjal ya, pembuluh darahnya di ginjal bermasalah. Kemudian bisa juga karena terjadi karena masalah obat-obatan ya, karena obat-obatan, kemudian karena infeksi, karena kanker. Ada kelainan struktur ya pada ginjal, ini bisa terjadi pada ginjal dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Kemudian kalau postrenal, berarti postrenal setelah ginjal. Itu biasanya terjadi sumbatan di situ ya, bisa karena sumbatan dari batu, bisa karena sumbatan dari tumor ya, kemudian bisa karena memang nggak ada salurannya, atresia atau gangguan kongenital yang lain. Nah, setelah kita bicara tentang penyebab, kita sekarang bicara tentang gejala. Gejala kalau dari AKI itu sendiri atau gagal ginjal akut, kita lihat dari per definisi tadi ya, berarti yang pertama gejalanya anaknya mengalami gangguan kencing. Bisa mengalami anuri atau oligouri ya, bisa nggak bisa kencing sama sekali atau kencingnya sangat sedikit. Kemudian yang kedua gejalanya bisa demam, kemudian bisa mual, kemudian muntah, kemudian bisa terjadi penurunan kesadaran, kemudian gejala-gejala berat yang lain itu. Kemudian setelah gejala kita bicara masalah diagnosis. Nah, untuk masalah diagnosisnya kita bisa lakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan kencing, kemudian pemeriksaan dari urium kreatinin ya, apakah ada peningkatan dari urium kreatininnya, kemudian kita lakukan bisa USG ginjal dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Kemudian untuk masalah pengobatannya, pengobatan biasanya tergantung dari kondisi dari anaknya dan tergantung dari urium kreatinnya. Apakah kita cukup dengan memberikan medikamentosa saja, pengobatan biasa, atau kita perlu melakukan pengobatan sampai cuci darah. Nah, tergantung dari hasil laboratorium yang kita dapatkan. Nah, untuk terkait masalah yang sekarang lagi viral untuk obat-obat sirup yang ditenggarai ya, ada mengandung etilen glikol, itu ada dibagi menjadi dua ya, dari kasus yang suspek sama kasus yang probable. Kalau kasus yang suspek
untuk mengalami AKI atau gagal ginjal akut ini yang pertama dari usia 0 sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua, anak ini secara tiba-tiba mengalami anuri atau oligouria. Anuri maksudnya tidak bisa kencing sama sekali, tidak produk kencing, atau dia volume kencingnya sangat sedikit sekali. Ini kriteria suspek. Kemudian yang kedua adalah kasus probable. Nah, kasus probable ini yang masuk dalam kasus probable adalah kasus suspek yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, tanpa disertai ada riwayat gangguan ginjal sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bisa disertai atau tanpa disertai gejala-gejala prodromal seperti demam, mual, muntah, ya, penurunan kesadaran dan lain-lain tanpa disertai itu. Kemudian yang ketiga, terdapat peningkatan dari pemeriksaan urium sama kreatinin. Kemudian yang keempat, pada pemeriksaan USG ditemukan ginjalnya normal, ya, tidak ada masalah di struktur ginjal, tidak ada masalah batu ataupun masalah yang lain, ginjalnya normal. Nah, ini yang kita lagi viral di media sosial. Kemudian kita hubungkan ini antara yang lagi viral sekarang dengan teori dari gagal ginjal akut. Sekarang bagaimana untuk saat ini? Bagaimana sih cara pencegahannya dan apa yang Bunda lakukan ketika anak Bunda mengalami gangguan seperti itu atau sakit? Ya, pencegahannya yang pertama seperti biasa, ya, jaga kesehatan. Ya, kesehatan dalam hal rutinlah cuci tangan. Ya, sebelum kita makan sesuatu, setelah kita menyentuh sesuatu, cuci tangan itu penting sekali. Terus yang kedua, kurangi hindari kerumunan, terutama anak kita, ya, jangan terlalu sering diajak keluar deh, sesuatu hal yang nggak penting, ke mall, ke apa, kurangi diajak, supaya anak kita tidak berinteraksi atau bertemu dengan orang lain yang lagi sakit. Kemudian yang selanjutnya, ketika anak Bunda mengalami sakit, sebaiknya jangan memberi obat, ya, jangan membeli obat atau memberi obat sembarangan. Yang paling bijak adalah periksakan ke dokter, supaya dokter diperiksa dulu anaknya sakitnya seperti apa, supaya pengobatannya bisa disesuaikan dengan keluhan yang bisa anaknya Bunda rasakan atau alami, ya, supaya pas terapinya. Kemudian yang selanjutnya bisa Bunda lakukan, kurangi dulu untuk pemberian obat-obatan yang dalam bentuk sirup sampai mendapat informasi yang jelas dari dari pusat, ya, tentang apakah sirup-sirup yang kita konsumsi ini apakah sudah aman apa tidak. Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semua cepat berakhir deh, ya, semua cepat berakhir dan ada titik terang supaya anak-anak kita pengobatannya ataupun kesehatannya terus terjaga. Oke, kira-kira segitu dulu ya informasi yang bisa saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang berguna bagi Bunda di rumah. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye.